Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam. Jumpa lagi pada hari ini Sabtu 22 Juli 2023. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau bersyukur dan kami mau nyatakan itu dalam kesetiaan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam Titus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pasti ingat bahwa Allah dalam sejarah perjalanan umat manusia terus berusaha untuk mengasihi umat manusia dan melakukan berbagai strategi dalam rangka untuk keselamatan umat manusia. Dan kita ingat bahwa Allah memanggil Abraham dan mempersiapkannya supaya dia dapat mempersiapkan dan menghadirkan yang diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang tetap hidup pada jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kita bisa perhatikan itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-19. Demikian juga kalau kita belajar di Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17, di sana memberi penegasan kepada kita bahwa para pelaku pelayanan ingatkan untuk mempersiapkan suatu umat yang layak Tuhan. Karena itu melihat dalam sejarah perjalanan umat manusia, tatkala ada pribadi-pribadi yang melakukan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, berusaha untuk menjauhkan Allah dari kehidupan mereka, maka Allah dengan caranya yang ajaib untuk meluruskan kehidupan umat manusia untuk tetap hidup pada jalan Tuhan. Kita belajar di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-17. Di saat Asa melakukan penyembahan berhala dengan mendirikan mesbah-mesbah penyembahan juga tiang-tiang berhala. Dengan demikian umat lagi diarahkan untuk taat dan setia kepada Tuhan, tapi membelakangi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka Allah mengingatkan kepada anaknya Yosafat untuk melakukan sebuah gerakan pembaharuan, mengarahkan hati umat untuk tertuju kepada Tuhan dengan cara menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala yang telah ditinggalkan oleh ayahnya, merubuhkan tiang-tiang berhala, dan mengarahkan umat itu untuk setia kepada Tuhan. Dan kalau kita terus perhatikan di dalam perjalanan umat manusia, Allah terus bekerja dan menghadirkan pribadi-pribadi yang Tuhan mau secara luar biasa untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan menggerakkan sebuah kehidupan manusia baru untuk setia pada jalan Tuhan. Karena itu kita ingat Rasul Paulus
yang sebelumnya adalah Saulus bergerak untuk melakukan berbagai tindakan untuk menghambat pekabaran Injil dan membuat banyak orang mengalami penderitaan. Tetapi dalam perjumpaannya dengan Kristus di Damsyik, ia kemudian dilahirkan kembali sebagai manusia baru. Dan kemudian dia boleh bergerak dengan begitu luar biasa, tinggalkan manusia lamanya, dan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan bagi Allah demi pelebaran kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia. Karena itu kita bisa perhatikan secara khusus pada bacaan Titus pasalnya yang kedua tadi. Dia mengingatkan kepada Titus supaya Titus sebagai pelaku pelayanan mesti sungguh-sungguh menjaga dirinya supaya dia menjadi teladan dalam tugas-tugas pengajaran dan pemberitaan Injil bagi umat Tuhan. Sekaligus Rasul Paulus juga mengingatkan kepada orang-orang tua, baik laki-laki juga perempuan, bahkan generasi muda, supaya seluruhnya mesti terpanggil untuk hidup di jalan Tuhan. Tidak boleh ada yang melakukan berbagai penyimpangan yang mencederai kekudusan Allah dalam kehidupan mereka, tapi semuanya mesti sungguh-sungguh memiliki ketekunan dan kesetiaan untuk tetap hidup pada jalan Tuhan. Supaya demikian, para orang tua, baik laki-laki dan perempuan dan generasi muda, sebagai pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan, mempersiapkan sebuah umat yang hidup layak bagi Tuhan. Supaya dengan demikian genaplah kebenaran firman Allah yang diberitakan di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 dan juga Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-17, yakni generasi baru yang hidup setia dan taat kepada Tuhan dan juga mempersiapkan sebuah umat yang layak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, mari kita memperhatikan kebenaran firman Allah ini. Apakah sebagai para orang tua, kita masih tetap berdiri di jalan Tuhan? Baik itu kita sebagai laki-laki maupun perempuan. Apakah kita hari ini masih ada pada jalan Tuhan? Atau kita sedang berada di luar jalan Tuhan? Karena kecenderungan hati kita sedang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di dalam hari-hari hidup kita. Demikian juga sebagai generasi baru, generasi muda dalam bacaan ini, dalam Titus pasalnya yang kedua tadi, dengan jelas juga mengingatkan bahwa generasi muda juga mesti berperan aktif dalam rangka untuk mendukung pelebaran kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mengapa ini harus dilakukan? Supaya kita tidak terjebak dan hidup di dalam tatanan hidup yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa perhatikan itu di dalam 2 Timotius yang ketiga. Kalau kita perhatikan 2 Timotius pasalnya yang ketiga, di sana akan dengan jelas mengingatkan kepada kita pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, bahwa kita bisa tiba pada satu suasana dan keadaan hidup di mana orang tidak lagi mengasihi seorang dengan yang lainnya. Bahkan orang tidak dapat menghormati Tuhan di dalam hari-hari hidupnya. Orang akan gemar melakukan hal-hal yang jahat. Dengan demikian dunia akan dihiasi dengan tindakan-tindakan yang keji, dan orang tidak akan hidup di dalam kebenaran. Untuk menjauhkan diri kita keadaan hidup yang demikian, maka di dalam Titus pasal 2 ini kebenaran firman Allah dan mengingatkan kepada semua generasi, baik itu para orang tua laki-laki dan perempuan, juga generasi muda, supaya lebih berpihak kepada Tuhan, lebih merindukan kebenaran, dan setia melakukan perbuatan yang berkenan di dalam kehidupan ini. Karena itu marilah setiap mempersiapkan
anggota-anggotanya untuk tetap hidup pada jalan Tuhan. Dimulai para orang tua, laki-laki dan perempuan, juga generasi muda, sebagai generasi baru yang Tuhan hadirkan di dalam dunia ini. Biarlah ada pada jalan Tuhan, supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan yang besar ini, supaya misi keselamatan Allah bagi dunia ini sungguh-sungguh terwujud di dalam kehidupan kita segenap umat percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami. Kami mau berdoa, biarlah Allah berkenan memberkati seluruh pelaku pelayanan, para pendeta, penatua, diaken yang siap untuk mengangkat pelayanan pada ibadah utama besok. Biarlah Tuhan berkenan memberkati, sehingga malam ini mereka sungguh-sungguh dipersiapkan dan besok dapat mengangkat pelayanan dengan berkenan di hadirat Tuhan. Juga seluruh umat Tuhan, berkenan Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk ambil bagian dalam ibadah utama besok, supaya terus mendengarkan kebenaran firman Allah dan berkomitmen untuk tetap hidup setia pada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah utama pada besok. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.